Selamat pagi pemirsa, kembali hadir menyapa Anda hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru yang akan menemani Anda pada pagi hari ini. Di antaranya adalah kabar mengenai dampak diberlakukan rute baru KRL. Selain itu, kami juga menghadirkan sejumlah informasi lainnya dari berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air. Bersama saya Muhammad Fakhur Zain di IMN, Indonesian Morning News. Selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pertama pada pagi hari ini mengenai curah hujan yang tinggi di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selasa 13 September 2022, menurut keterangan pemilik rumah Faisal mengatakan kronologis terjadi pada pukul 8.40 waktu Indonesia Barat. Di saat semua keluarga sedang di ruang tamu, hujan yang deras menyelimuti rumah sehingga bangunan yang kokoh runtuh sedikit demi sedikit. Dari pondasi atap rumah dikarenakan atap atau kayu yang sudah lapuk akibat terguyur hujan. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, mari simak liputan dari Abdul dan juru kamera Darel di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Baik, terima kasih Mas Fakhur dari studio dan pemirsa CNN Indonesia. Di sini saya melaporkan di wilayah Jakarta Selatan atau letaknya di wilayah Jagakarsa. Saya Abdul Kalafarizi mengatakan di sini sudah terjadi curah hujan yang tinggi sejak Selasa pagi. Dan warga sekitar di sini mengatakan bahwa terjadi dampak curah hujan yang tinggi, yaitu salah satunya adalah rumah roboh. Dan sini saya akan mewawancarai dari warga saksi atau tersebut. Mas, dengan Mas siapa? Faisal. Kalau boleh tahu nih Mas, gimana perasaan Anda Mas setelah melihat kejadian tersebut nih Mas? Sedih aja. Sedih? Iya. Bagaimana nih Mas respon masyarakat ketika mengetahui salah satu rumah warga tersebut roboh nih Mas? Bantu-bantu sih. Bantu-bantu? Iya. Kalau boleh tahu nih Mas, bantu-bantu apa aja nih dari masyarakat tersebut nih Mas? Sumbangan. Sumbangan? Iya. Atau mungkin bahan-bahan pokok yang lain kali ya, bansos mungkin ya? Baik Mas, terima kasih ya atas wawancaranya. Ya, saya Abdul Kalafarizi ingin mengembalikan ke studio Mas Fakhur dari Jakarta Selatan, letaknya di Jagakarsa. Terima kasih dan sampai jumpa. Beralih ke berita selanjutnya, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM mempengaruhi pendapatan ojek online. Per tanggal 1 Oktober 2022, harga semua jenis bahan bakar minyak mengalami kenaikan. Karena adanya perubahan harga bahan bakar minyak tersebut akhirnya mempengaruhi beberapa aspek. Salah satunya ikut meningkatnya tarif ojek online dan berdampak pada pendapatan harian driver ojek online.
Selamat pagi pemirsa IMN Indonesia. Ketemu lagi bersama saya Andi Muhammad Taufik. Saya sudah bersama salah satu driver ojek online yang akan saya wawancarai dengan Mas Ridwan, Mas. Ya. Kalau boleh tahu nih Mas Ridwan, seberapa pengaruh sih kenaikan BBM terhadap orderan sekarang? Ya pengaruh banget sih, Mas. Contohnya kalau dulu sebelum BBM naik, saya bisa dapet 300 sampai 400 ribu sehari. Sekarang pas BBM naik, paling cuma dapet 200 ribu sehari. Iya. Berarti lumayan berpengaruh ya? Iya. Ya, makasih ya Mas Ridwan atas waktunya diwawancarain. Sekian berita untuk pagi ini. Saya reporter Andi Muhammad Taufik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahur Zen di IMN Indonesia Morning News. Pemirsa, alur perubahan rute komuter KRL lintas Cikarang Bekasi dan Bogor Depok Nambo pada stasiun Manggarai masih membuat para penumpang KRL kebingungan. Tepatnya pada Jumat, 4 Oktober 2022, tak sedikit penumpang KRL yang ingin melakukan perjalanan transit di stasiun Manggarai masih sering bertanya kepada petugas yang menyebabkan penumpukan terutama pada jam-jam sibuk. Banyak masyarakat yang masih kesulitan untuk menemukan di mana letak peron sesuai dengan tujuannya karena adanya perubahan rute KRL ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari simak liputan dari Risa di Stasiun Pondok Cina dan Stasiun Manggarai, Jakarta. Saat ini saya sedang berada di Stasiun Pondok Cina dan akan mencoba rute terbaru komuter lain yang menuju ke arah Stasiun Jatinegara. Pada rute sebelumnya terdapat arah dari Bogor ke Jatinegara. Namun pada kebijakan terbaru ini kita mengharuskan untuk transit ke Manggarai untuk menuju ke stasiun akhir Jatinegara. Oh, keren banget depannya. Saat ini saya sedang berada di Stasiun Manggarai, peron 11 lantai 3, dan dari saya turun kereta tidak terdapat satupun tanda atau informasi yang menunjukkan ke peron selanjutnya. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Saya mau nanya, Kakak itu pengguna KRL tetap tidak? Iya. Kalau misalnya menggunakan KRL itu dari mana terus kemana? Kan ini kan transit dulu ke Manggarai. Biasanya kalau habis transit ini ke stasiun apa? Dari mana? Iya, dari Puri, stasiun Puri. Oh, stasiun Puri. Kan sekarang ada kebijakan baru untuk rute KRL ya. Nah, kira-kira ada gak sih dampak langsung ke kakak itu? Sebenarnya sih nggak
ada ya, cuman kayak biasa aja. Udah transit juga kayak biasa, cuman emang ya mungkin agak rame kali ya. Jadi harus turun lagi ke transit ke Tanah Abang atau gimana. Itu gitu aja. Terima kasih ya Kak untuk waktunya. Oh Mas, maaf ya saya ganggu waktunya sebentar. Kalau boleh saya tahu, Mas ini pengguna tetap KRL bukan? Ya, saya pengguna tetap KRL. Kalau boleh saya tahu, biasanya Mas itu dari mana? Terus transit ke Manggarai ini buat ke stasiun apa ya? Saya kan dari Depok. Saya harus ke Kalideres. Jadi harus transit ke sini. Iya, jadi harus transit ke sini. Menurut Mas itu kebijakan baru dari rute KRL ini tuh ada dampaknya nggak sih ke Mas? Menurut saya ini lumayan berdampak ya, soalnya saya dari Depok harus buru-buru karena untuk rute KRL selanjutnya kan memakan waktu ya. Jadi ini kurang sih menurut saya. Iya. Terima kasih banyak ya Mas. Oke. Menurut petugas yang berjaga di stasiun, rute komuter lain yang terbaru ini diterapkan untuk menghindari kepadatan di stasiun lain. Sehingga kereta menuju stasiun Tanah Abang, stasiun Jatinegara, stasiun Kampung Bandan yang melayani dari stasiun Bogor sudah dihapus. Pengguna komuter lain akan melakukan keberangkatan ke stasiun Sudirman, stasiun Tanah Abang, stasiun Jatinegara, dan stasiun Bekasi akan melakukan transit terlebih dahulu di stasiun Manggarai pada peron jalur 6 dan 7. Berita terakhir, mudahnya penggunaan kris secara digital. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, munculkan suatu tren baru dalam metode pembayaran, yaitu Quick Response Card Indonesia Standard. Pada tanggal 17 Agustus 2015, sistem pembayaran kris sudah tersebar luas di seluruh Indonesia, dengan total 514 kabupaten dan 98 kota. Dan sudah ada 15,7 juta merchant yang sudah bergabung di seluruh penjuru Indonesia. Halo pemirsa IMN, kembali lagi bersama saya Fadia Nabila Putri. Kali ini saya sedang berada di salah satu coffee shop temu kamu di daerah Depok. Kali ini saya ingin mencoba seberapa mudahnya atau seberapa pentingnya sih penggunaan kris secara digital. Kris digunakan sebagai wadah untuk pembayaran non-tunai. Apa aja sih alat pembayaran non-tunai? Alat pembayaran non-tunai ini dapat membayar pembayaran melalui QR kode seperti OVO, ShopeePay, Dana, GoPay, dan masih banyak lainnya. Kris sangat mudah loh dalam bertransaksi karena dengan kris tinggal masukin scan barcode, masukin PIN transaksi, sudah dapat diproses dan tidak perlu repot-repot membawa uang tunai. Maka dengan adanya kris, metode pembayaran ini sangat mudah bukan untuk para penggunanya dapat melakukan transaksi pembelian atau jasa. Berhasil ya Mbak?
Sektor hiburan, khususnya industri musik, sudah mulai kembali menggelar konser atau festival musik setelah vakum akibat terdampak pandemi COVID-19 selama 2 tahun. Dan merupakan suatu kabar gembira bagi para penikmat musik di tanah air karena akan segera menyaksikan kembali konser musik secara offline kembali. Pemerintah telah memberi perizinan untuk diselenggarakannya festival musik secara offline kembali dengan kapasitas penonton yang besar. Namun tetap membatasi untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti tetap menggunakan masker selama konser berlangsung, selalu menjaga jarak aman saat diselenggarakannya konser, dan beberapa peraturan lainnya. Beragam festival musik dari lokal maupun internasional mulai bermunculan dan ikut merayakan kembalinya festival musik yang digelar secara offline, seperti The Sound Project, Berdendang Bergoyang Fest, Pesta Pora, dan festival musik internasional seperti We The Fest dan Joyland Festival. Terima kasih Fakur dari studio. Saya Andi Muhammad, sudah bersama dengan narasumber, dengan Mas siapa? Dengan Mas Ian. Mas Ian, kalau boleh tahu nih, saya mau nanya-nanya tentang perihal hadirnya konser musik offline nih. Ya, untuk konser offline sendiri karena udah vakum lama ya 2 tahun, ya kayak bergairah kembali lah industri festival musik dan konser musik. Oke. Nah, yang selanjutnya pernah nonton konser apa aja sih Mas Ian? Kalau pernah nonton konser apa aja ya lumayan banyak ya. Tapi sukanya sih musik-musik Indonesia ya, kayak festival-festival musik. Oke. Yang pernah didatangi sih kayak festival musik Synchronize, Sound Project, kemarin yang di Bekasi ada Hey Festival. Banyak sih sebenarnya, cuma itu aja lah, cukup. Oke, nah konser pertama apa yang Mas Ian tonton setelah selesai pandemi? Selesai pandemi itu ada The Sounds Project volume 5 di Ancol. Wah. Nah Mas Ian, pernah khawatir nggak sih Mas Ian tentang konser offline pertama kali dihadirkan kembali setelah pandemi? Kalau untuk khawatir sih enggak ya, karena setiap festival musik di Indonesia sekarang menerapkan protokol-protokol yang sangat ketat sih, kayak wajib vaksin ketiga kalau mau nonton, dan kalau yang belum vaksin diwajibkan PCR, kalau enggak swab antigen. Dan saya juga pernah jadi volunteer sih, jadi emang protokolnya sangat ketat sih. Oh, nah yang terakhir nih, kalau Mas Ian udah pernah jadi volunteer, untuk menjadi volunteer sendiri apa saja sih manfaat yang didapat dari Mas Ian? Kalau untuk manfaat yang pastinya pengalaman, relasi, sama kenal teman-teman baru lah yang sama-sama suka di industrinya. Oke, makasih ya Mas Ian atas waktunya udah mau diwawancarain. Iya, sama-sama. Saya sudah bersama narasumber kedua dengan Mas Gagah. Mas Gagah, apa tanggapan Mas Gagah perihal hadirnya kembali konser musik offline? Tanggapan saya sih buat adanya kembali musik offline cukup refreshing ya, karena kan selama pandemi nggak ada konser gitu kan. Mungkin masyarakat juga haus akan hiburan, apalagi terutama buat yang suka musik gitu kan, nggak ada konser, jadi lumayan hampa gitu ya sih. Jadi cukup seru. Oke, nah pernah nonton konser apa aja sih Mas Gagah? Kalau pernah nonton konser sih saya pernah nonton kayak di Sounds Project, saya pernah nonton konser SMA gitu, terus beberapa konser kayak Synchronize dan segala macam sih, banyak lumayan. Oke, nah Mas Gagah, konser pertama apa yang Mas Gagah tonton setelah selesainya pandemi? Setelah selesai pandemi, konser pertama yang saya tonton tuh konser ada namanya The Sounds Project. Itu sih konser pertama yang saya tonton. Oke, nah Mas Gagah, pernah khawatir nggak Mas Gagah tentang konser offline pertama kali dihadirkan kembali setelah pandemi? Kalau khawatir sih lumayan khawatir ya, karena kita ada di fase dimana 2020 itu kita nggak ada konser sama sekali, bahkan hampir 2 tahun kita nggak ada konser. Dan saya ngerasa sih lebih ke yang adanya konser kembali setelah pandemi itu cukup jadi refreshing buat masyarakat dan mungkin buat teman-teman yang suka musik, karena kan selama 2 tahun itu kita mungkin haus akan hiburan, kita di rumah terus segala macem. Dan kebetulan adanya konser itu bikin refreshing, dan saya habis pandemi itu juga kebetulan pernah ikut volunteer sebuah acara musik juga. Nah, kan Mas Gagah udah pernah jadi volunteer nih ya. Yeah. Untuk menjadi volunteer sendiri, apa aja sih manfaat yang didapat dari Mas Gagah? Kalau buat jadi volunteer sendiri sih manfaatnya banyak banget ya, karena kan
volunteer itu kita nggak cuma kayak kerja terus disuruh kasarnya nggak dibudakin gitu. Dan saya sendiri sih ngerasa jadi volunteer tuh manfaatnya buat diri sendiri itu lebih ke kayak nambah relasi. Misalnya kita nambah relasi itu bisa kenal sama orang-orang penting yang ada di event tersebut. Akhirnya kita bisa tahu flow manajemen sebuah acara musik, acara pensi itu seperti apa, dan nambah wawasan saya juga, nambah hiburan secara segi. Saya jadi akhirnya nonton sesimpel saya jadi nonton konser secara gratis dan gestarnya tuh bagus-bagus. Itu aja sih. Terima kasih Mas Gaga, saya Andi Muhammad kembali ke studio. Pilihan kenapa ke kuliner, karena kuliner itu kan tidak ada batasan umur, tidak ada batasan waktu, sehingga ya kita bersama Pak Budi bikin tempat kuliner gitu, khususnya mie rambu. Kalau menu-menunya ya mie, kan ada mie ayam, ada mie yamin, nah kebetulan ada Pak yang baru namanya mie lebar. Nah mie ayam itu yang istilahnya mie kecil yang keriting, bisa ada mie ayam, mie bakso, mie pangsit. Jadi hampir semua produk disukai oleh konsumen. Kedepannya sih kita belum tahu seperti apa sih sebenarnya, terus terang sih ya, karena sekarang ini kan kuliner banyak ya di mana-mana. Tapi seperti Pak Nono bilang tadi, kita mesti punya ciri khas sendiri, yaitu rasanya. Mie rambu ini cita rasanya adalah seperti mie jadul gitu. Mie waktu zaman dulu tuh ya seperti begitu. Jadi asli, nggak ada FSG, nggak ada vitsin, nggak ada apa-apa, kan fresh semuanya. Kita nggak pakai vitsin, nggak pakai pengawet, nggak pakai apa-apa. Jadi pure, bumbunya juga pure aja. Lada ya lada, garam ya garam ya. Gitu aja sebetulnya. Gitu. Perkuliahan semester ganjil 2022 dan 2023, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset serta Teknologi atau Ditjen Dikristek mengingat sejumlah pedoman penyelenggaraan kuliah tatap muka. Ketentuannya juga sudah tertuang dalam Surat Edaran Ditjen Dikristek Angka 3 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pembelajaran pada perguruan tinggi di masa pandemi COVID-19 tahun akademik 2022 dan 2023. Tertanggal 24 Juni 2022. Rencana kuliah luring atau offline 100% di semester ganjil tahun ini dengan standar protokol kesehatan menggunakan masker, cuci tangan, dan berjaga jarak. Ya baik, bersama saya Abdul Qahar Al-Farzi. Di sini saya akan menyampaikan beberapa tanggapan mahasiswa Gunadarma terhadap perkuliahan offline di masa pandemi. Dan di sini saya sudah bersama salah satu mahasiswa Gunadarma. Kak, kalau boleh tahu namanya siapa ya, Kak? Nama saya Aldina Febian. Febian. Dari jurusan mana nih, Kak? Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya mau nanya-nanya tentang kampus, boleh nih, Kak? Silahkan, boleh. Tanggapan Kakak nih, Kak, tentang perkuliahan tatap muka di masa pandemi itu gimana nih, Kak? Tanggapan saya ya menarik ya, dikarenakan dengan perkuliahan diadakan secara offline, saya mendapatkan hal-hal baru, dan juga saya bisa bertemu teman-teman saya secara langsung, karena kan selama ini perkuliahan diadakan secara online, dan sekarang ini dilakukan secara offline, saya jadi bisa berinteraksi secara langsung dengan teman-teman saya. Baik. Untuk kelebihan dan kekurangan di dalam perkuliahan tatap muka ini apa nih, Kak, menurut Kakak? Kalau menurut saya, kelebihannya tuh saya lebih dapat mengerti pelajaran yang diberikan oleh dosen
yang disampaikan kepada mahasiswa. Kalau kekurangannya mungkin di kendala biaya kayaknya, keuangan, Iya, transport mungkin, dan juga makan segala Iya, macam. benar-benar. Di itunya aja sih. Sekiranya saran nih Kak yang Kakak ingin sampaikan pada pemerintah untuk kebijakan gitu Kak, menjalankan kebijakan tersebut, apa nih Kak sarannya nih Kak? Mungkin saran saya perkuliahannya tetap diadakan secara hybrid ya. Jadi Hybrid. seminggu offline, seminggu online. Itu bertujuan juga untuk meringankan di biaya mungkin ya. Oh, menaikkan di biaya ya, mungkin paling ya, itu karena saran dari belajar saya. mahasiswa ya. Iya, betul. Oke Kak, makasih ya Kak. Iya, Selamat. Yang mana? Baik, masih bersama saya Abdul Karam Farizi. Di sini saya akan menyampaikan beberapa tanggapan mahasiswa Gunadarma terhadap perkuliahan pandemi. Dan di sini saya sudah bersama salah satu mahasiswa Gunadarma. Kak, kalau boleh tahu namanya Iya. siapa ya Kak? Namaku Dina Olina dari Ilmu Komunikasi. Komunikasi. Iya. Kak, di sini saya pengen nanya-nanya sedikit nih, nggak boleh Kak? Boleh, boleh, boleh. Menurut Kakak nih Kak, tanggapan Kakak tentang perkuliahan tatap muka di masa pandemi ini gimana nih Kak? Menurutku tatap muka di masa sekarang itu ya sebenarnya lebih seru karena lebih banyak bersosialisasi, lebih sering bersosialisasi karena sebelumnya kan cuma virtual aja gitu kan. Iya. Seru-seru. Seru. Kelebihan sama kekurangan dalam perkuliahan di masa pandemi ini apa nih Kak? Di masa pandemi yang tatap muka apa? Tatap muka. Kelebihannya? Kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya kalau tatap muka tuh ya itu tadi bisa ketemu teman-teman, terus kalau ada yang nggak ngerti bisa kita langsung tanyain, bisa lebih banyak berdiskusinya. Ya kurang lebih kayak gitu. Sekiranya saran nih Kak yang ingin Kakak sampaikan kepada pemerintah untuk membantu para mahasiswa dalam pembelajaran dan kebijakannya apa nih Kak? Kalau menurut aku ya karena sekarang sistemnya hybrid ya lebih dipertahankan dan supaya lebih efektif aja sistem dari hybrid ini sendiri gitu. Oh gitu. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Iya. wawancaranya, Kak. Samperin orang random. Iya, itu bisa. Ya, dengan saya Abdul Karal Farizi. Di sini saya akan menyampaikan tanggapan beberapa mahasiswa Gunadarma tentang terhadap kuliah di masa pandemi. Dan di sini saya sudah bersama salah satu mahasiswa Gunadarma. Kak, kalau boleh tahu namanya siapa Kak? Bintang. Bintang. Dari jurusan apa Kak? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Di sini saya mau nanya tentang perkuliahan, nggak apa-apa kan Kak? Nggak apa. Nggak apa. Oke. Tanggapan Kakak nih Kak tentang perkuliahan tatap muka di masa pandemi itu apa nih Kak? Gimana tanggapannya? Kalau selama masa pandemi sih kurang baik ya menurut saya, karena kan bisa memperluas penyebaran COVID juga Iya, ya. benar. Tapi lebih efektif offline menurut saya. Kelebihan kekurangan perkuliahan tatap muka di masa pandemi apa nih Kak? Kelebihan dan kekurangannya? Kalau kelebihannya sih jadi lebih efektif ya, karena kan kita secara langsung kalau nanya juga bisa langsung, kita jadi lebih bersosialisasi juga dengan orang-orang kan. Terus kalau kekurangannya paling sih memperluas penyebaran COVID ya yang pertama. Oh, gitu. Sekiranya saran dari Kakak nih yang ingin disampaikan pada pemerintah untuk bisa membantu para mahasiswa menjalankan kebijakannya apa nih Kak sarannya? Bisa dengan dikurangi mungkin daring offline seperti yang kita sekarang lakukan ya, itu udah menurut saya udah efektif. Udah efektif. Oh, iya. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Berikut tanggapan beberapa mahasiswa Gunadarma terhadap perkuliahan di masa pandemi. Saya Abdul Karam Farizi melaporkan dan terima kasih.